Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ada yang bertanya, Ustadz, apakah telepon ini haram atau enggak? Islami atau enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pertanyaan yang sangat mudah ini kok dibuat resah, dibuat gelisah, dibuat ribet, dibuat ribut. Apakah telepon ini haram atau halal? Islami atau enggak? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Islam. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Islam. Jadi nggak asal ngoceh, nggak asal jawab, nggak asal ngebacot. Harus bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat, sehingga tidak membingungkan, tidak memusingkan. Kemarin saya sudah bilang bahwa banyak orang yang mengaku Islam, tetapi mereka tidak Islami. Hatinya jahat, lisannya jahat, pemikirannya jahat, perbuatannya jahat. Kesimpulan pembahasan kemarin, saya menyimpulkan bahwa Islam itu mengajarkan cuma dua hal. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Islam itu ajaran yang mengajarkan cuma dua hal. Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu? Adik-adik, akang-akang ada yang tahu? Dua hal yang diajarkan Islam adalah, satu, Islam itu mengajarkan wa'amilus sholih, agar kita berbuat baik, memberikan kebaikan, baik kepada diri sendiri, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita, juga kepada agama kita. Jadi Islam ini agama yang memberikan kebaikan. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi yang pertama apa, Bu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, yang pertama adalah ajaran Islam, yaitu kita harus memberikan kebaikan. Yang kedua adalah kita diajarkan oleh Islam untuk tidak berbuat zalim, untuk tidak berbuat jahat, baik kepada diri sendiri, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita, dan kepada agama kita. Islam mengajarkan untuk kita tidak berbuat zalim. Jelas sampai sini? Jadi ajaran Islam adalah ajaran yang mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dan tidak berbuat zalim. Cuma itu aja rumusan Islam. Ya Bu, kalau rumus luas, persegi, panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar, atau lebar kali panjang. Dan apa betul? Rumus jajaran genjang, luas jajaran genjang adalah alas kali tinggi. Dan apa betul? Ada lagi rumus trapesium, adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas atas ditambah bawah dikali tinggi. Itu rumus trapesium. Maka rumusan Islam adalah jangan berbuat jahat dan rajin-rajinlah berbuat baik. Dua hal saja.
pertama apa? Kita harus rajin berbuat baik. Yang keduanya, jangan berbuat jahat. Ketemu rumusan Islam. Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Bahwa banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kalau ditanya takbirnya paling kenceng, kalau ditanya zikirnya paling hebat. Tetapi kata Allah, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka adalah orang-orang munafik yang hendak menipu Allah, lalu Allah balas tipuan mereka. Ngaku beriman, ngaku Islam, tetapi mereka tidak memenuhi standar keimanan dan keislaman. Hati mereka tidak islami karena berbuat zalim dan tidak berbuat baik. Pemikiran mereka tidak islami karena berbuat zalim dan tidak berbuat baik. Lisan mereka tidak islami karena berbuat zalim dan tidak berbuat baik. Perbuatan mereka tidak islami karena berbuat zalim dan tidak berbuat baik. Ini rumusan Islam. Jadi apakah kita ini termasuk orang-orang yang islami? Tergantung seberapa banyak kebaikan kita dan seberapa minimal kejahatan kita. Mudah-mudahan kebaikan kita maksimal dan kita tidak berbuat zalim kepada orang lain, maka berarti kita sudah islami. Kalau kita banyak berbuat baik, kalau kita mencoba mencegah untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, maka berarti kita itu sudah islami. Islami atau tidak bukan diukur dari jenggot. Islami atau tidak bukan diukur dari jidat hitam. Islami atau tidak bukan diukur oleh celana cingkrang. Islami atau tidak bukan diukur oleh niqab. Islami atau tidak bukan diukur oleh jilbab. Islami atau tidak bukan diukur oleh ilmu yang tinggi. Islami atau tidak bukan diukur oleh budaya Arab, pakaian Arab, kebudayaan Arab. Islami atau tidak bukan diukur oleh keturunan Nabi atau bukan. Tetapi Islami atau tidak diukur oleh kebaikan dan tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kita rajin berbuat baik kepada manusia dan mencoba untuk tidak berbuat jahat kepada manusia, maka berarti kita sudah islami, hati kita islami, pemikiran kita islami, lisan kita islami, perbuatan kita pasti islami. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang jiwanya tenang, yang hatinya tenang, yang lisannya tenang, yang pemikirannya tenang, yang perbuatannya tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu menghadap Tuhan dengan ridha dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu kata Allah. Kalau sudah Allah ridha, berarti kita ini termasuk orang-orang yang Islam. Sekarang perkara kue klepon, apakah islami atau enggak? Jawabannya tinggal gampang pakai rumus yang tadi. Apakah kue klepon ini ketika kita makan bisa memberikan kebaikan kepada kita atau enggak? Ketika oleh istri kita makan, apakah kue klepon ini bisa memberikan kebaikan kepada istri kita atau enggak? Ketika anak-anak kita makan, apakah kue klepon ini bisa memberikan kebaikan kepada anak-anak kita? Ketika masyarakat kita makan, apakah kue klepon ini memberikan kebaikan kepada masyarakat kita? Ketika rakyat ini makan, apakah kue klepon ini bisa memberikan kebaikan kepada rakyat kita? Ketika kita makan, apakah kue klepon ini membuat kita terjahat? Membuat anak-anak kita terjahat? Membuat masyarakat kita terjahat? Membuat umat ini terjahat? Misalkan ketika kita makan klepon, apakah membuat kita mati? Ustaz, kue klepon ini enak, Ustaz. Udah harganya murah. Jajanan rakyat, jajanan tradisional, dibuat dari tepung beras, uang yang dipakainya pun uang halal, melalui proses-proses yang baik, yang bersih, yang sehat, yang bergizi. Sehingga dipastikan ketika orang memakan, akan memberikan kebaikan. Badannya jadi sehat, pikirannya jadi sehat, lisannya jadi sehat,
Aktivitas kerja pun jadi semangat. Tidak ada ketika kita makan telepon ada yang keracunan. Karena semua bahan yang dipakai ini adalah bahan-bahan yang baik, bersih, dan bergizi. Berarti kalau begitu, kue klepon ini Islami. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi kalau begitu, kue klepon ini Islami. Karena dengan memakan kue klepon ini memberikan kebaikan kepada kita dan tidak membuat kita menjadi terzalimi ketika memakan kue klepon ini. Udah. Ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau ngaji, jangan dengan ulama-ulama pembohong. Nanti kita akan jadi pembohong. Kalau ngaji, jangan dengan ulama-ulama yang jahat. Karena akan membuat kita jadi penjahat. Kalau ngaji, jangan dengan ulama-ulama munafik. Karena kita pun akan menjadi orang-orang yang munafik. Kalau ngaji, jangan dengan orang-orang yang suka bikin ribet dan bikin ribut. Karena kita pun akan menjadi orang-orang yang suka bikin ribet dan bikin ribut. Kalau ngaji, jangan dengan orang-orang yang suka fitnah. Karena akan membuat kita menjadi tukang fitnah. Iya Bu? Ya Pak? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jelas sampai sini? Jadi telepon ini kita simpulkan setelah mengamati, meneliti, menelaah, memahami, maka disimpulkan dan ditetapkan bahwa kue telepon ini Islami. Setuju? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi